Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adi Firman Soleh dengan NIM 20320040 akan menjelaskan hasil resume saya. Yang pertama, komponen dan proses komunikasi. Komponen komunikasi, istilah komunikasi atau dalam bahasa Inggris communication berasal dari kata Latin communication dan bersumber dari kata komunis yang berarti sama-sama. Di sini berarti sama makna. Dari definisi pengertian komunikasi dapat diperinci bahwa proses komunikasi melibatkan beberapa komponen, yaitu komunikator atau pengirim pesan atau sumber, komunikator, sender, dan source. 2. Messenger atau pesan. 3. Encoding. 4. Channel atau saluran komunikasi atau media. 5. Decoding. 6. Penerimaan pesan atau komunikate. 7. Umpan balik, tanggapan, feedback. 8. Konteks komunikasi. 9. Gangguan komunikasi atau noise. 10. Efek atau konsekuensi komunikasi. Selanjutnya, model-model komunikasi. Mekanistik, psikologis, interaksional, dan pragmatis. Model komunikasi mekanistis. On-way communication adalah metode ceramah di dalam proses pembelajaran, yaitu guru menyampaikan materi dan peserta didik menyimaknya dengan baik. Di dalam metode ini, komunikasi peserta didik akan bersikap pasif karena mereka hanya mendengar dan menghafal materi yang telah disampaikan oleh guru tersebut. Model komunikasi psikologis menerangkan bahwa dalam proses komunikasi yang terlibat bukan hanya faktor fisik semata, tapi aspek psikologis setiap individu turut memegang peranan penting dalam proses komunikasi. Keadaan psikologis seorang individu akan mempengaruhi semua aspek kehidupannya, salah satunya aspek pendidikan, yaitu kegiatan belajar. Selanjutnya, jenis-jenis komunikasi. Ada beberapa bentuk-bentuk pesan komunikasi dalam kehidupan manusia terasa sangat penting karena dalam komunikasi dapat menjembatani segala bentuk ide yang akan disampaikan seseorang. Dalam setiap melakukan komunikasi, unsur penting diantaranya adalah pesan, karena pesan disampaikan melalui media yang tepat, bahasa yang dimengerti, kata-kata yang sederhana dan sesuai dengan maksud, serta tujuan pesan itu akan disampaikan dan mudah dicerna oleh komunikan. Pesan yang disampaikan oleh pengirim kepada penerima dapat dikemas secara verbal dengan kata-kata atau non-verbal. Tanpa kata-kata, komunikasi yang pesannya dikemas secara verbal disebut komunikasi verbal, sedangkan komunikasi yang pesannya dikemas secara non-verbal disebut komunikasi non-verbal. Selanjutnya, jenis-jenis komunikasi. Lingkungan kerja, jumlah peserta, alur informasi, memperoleh informasi, jangkauan wilayah, dan penggunaan media. Komunikasi organisasi merupakan sebuah proses yang terjadi dalam satu organisasi berupa penyampaian, penerimaan, serta pertukaran informasi dan pesan yang dilakukan untuk mencapai satu tujuan tertentu yang sudah ditetapkan oleh peserta, oleh bersama anggota, serta pemimpin organisasi. Selanjutnya, gaya-gaya komunikasi. Controlling style, equalitarian style, structuring style, dynamic style, relinquishing style, withdraw style.
Gaya komunikasi adalah cara seseorang berinteraksi dalam cara verbali dan para-verbali untuk memberi tanda bagaimana arti yang sebenarnya harus dipahami atau dimengerti untuk mendapatkan respon atau tanggapan tertentu dalam situasi yang tertentu pula. Pengawasan adalah tahap proses manajerial mengenai pemeliharaan kegiatan organisasi dalam batas-batas yang diizinkan, yang diukur dari harapan-harapan penguasaan organisasi itu saling berkaitan erat dengan perencanaan. Selanjutnya, komunikasi organisasi pendidikan. Media audio merupakan media komunikasi bersifat auditif yang sangat mendominasi kehidupan manusia. Demikian halnya dengan kegiatan pengajaran melalui tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Penggunaan komunikasi audio banyak digunakan dibandingkan dengan kegiatan komunikasi lainnya. Media berasal dari bahasa Latin, merupakan bentuk jamak dari medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar, yaitu perantara atau pengantar sumber pesan dengan penerimaan pesan. Dalam pendidikan, media diartikan sebagai komponen sumber belajar atau wahana fisik yang mengandung materi instruksional di lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Media audio visual merupakan seperangkat alat yang dapat memproyeksikan gambar bergerak dan bersuara. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa media audio visual adalah perantara atau peraga yang digunakan oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar yang penggunaan materi penyerapannya melalui dengan gambar dan pendengaran suara. Selanjutnya, teknik-teknik komunikasi. Ada teknik komunikasi semi formal. Adalah satu pesan yang disampaikan kepada seseorang atau sejumlah orang tentang hal-hal baru yang diketahuinya. Komunikasi instruktif atau koersi. Teknik komunikasi berupa perintah, ancaman, sanksi, dan lain-lain yang bersifat paksaan, sehingga orang-orang yang dijadikan sasaran komunikan melakukannya secara terpaksa. Komunikasi persuasif bertujuan untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku komunikan yang telah lebih menekan sisi psikologis komunikan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dari resume saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.